Pernah kepikiran nggak sih, dari kecil kita kan selalu dibilangin, jadi orang yang open-minded alias berpikiran terbuka itu bagus. Tapi, gimana kalau sifat ini justru bisa jadi bumerang? Nah, kali ini kita bakal bongkar sebuah ide yang cukup menantang. Kenapa toleransi yang tanpa batas justru bisa menghancurkan toleransi itu sendiri? Kutipan ini kedengarannya emang agak nyentil ya, tapi ini benar-benar jadi inti pembahasan kita. Kutipan ini seolah-olah ngajak kita nanya, sebenarnya di mana sih kita harus narik garis batas? Kapan keterbukaan pikiran kita itu berhenti jadi kekuatan dan malah jadi kelemahan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita semua akan tumbuh dengan mantra ini. Di sekolah, di rumah, di tongkrongan, pesannya tuh selalu sama. Jadilah orang yang berpikiran terbuka. Tapi, apa iya kebajikan ini benar-benar sempurna tanpa celah? Dan ya, benar banget. Sifat ini emang penting banget. Tanpa keterbukaan pikiran, kita nggak akan pernah belajar, nggak akan tumbuh, dan bakal susah banget buat hidup damai di dunia yang super beragam ini. Sifat ini itu ibarat fondasi buat empati dan kemajuan. Nah, disinilah pertanyaannya jadi makin dalam. Gimana kalau kebajikan yang kita sanjung-sanjung ini ternyata punya sisi gelap? Gimana kalau toleransi mutlak yang kita kasih justru malah ngebukain pintu buat kehancuran nilai-nilai yang sebenarnya pengen kita lindungin? Sekarang biar gampang ngebayanginnya, coba deh kita main sebuah eksperimen pikiran. Bayangin sebuah skenario di mana niat yang super baik, malah berakhir jadi bencana total. Coba kita ikutin alur ceritanya. Di langkah 1, niatnya mulia banget, tapi masalah mulai muncul di langkah 2. Ada anggota baru yang justru nyebarin kebencian. Nah, disinilah dilemanya di langkah 3. Waktu pendirinya mau bertindak tegas, mereka malah diserang balik. Loh, katanya ini grup toleran, kok kalian nggak toleran sama keyakinan kami? Dan hasilnya, langkah 4, hancur. Anggota yang baik-baik cabut, dan grup yang tadinya anti kebencian, ironisnya malah dikuasai sama para pembenci. Dan inilah yang jadi biang keroknya. Mereka terlalu kaku sama prinsip terbuka untuk semua. Sampai-sampai mereka ngebiarin masuk unsur-unsur yang akhirnya malah nganjurin tujuan awal mereka. Komitmen mereka pada toleransi tanpa batas itu jadi senjata makan tuan. Tapi ternyata dilema yang kita lihat di eksperimen tadi itu bukan hal baru loh. Fenomena ini udah lama banget dibahas dan bahkan punya nama resminya di dunia filsafat yang dicetuskan oleh seorang pemikir hebat. Ini dia namanya, paradoks toleransi, yang dirumuskan sama filsuf Karl Popper di tahun 1945. Intinya tuh dalam banget. Kalau sebuah masyarakat itu toleran tanpa batas, bahkan sama orang-orang yang intoleran, pada akhirnya ya kaum intoleran itulah yang bakal ngambil alih dan ngancurin toleransi itu sendiri. Nah, ini dia kesimpulan logis dari paradoksnya Popper. Ini bukan soal jadi orang munafik atau nggak konsisten ya, ini soal bertahan hidup. Supaya sebuah lingkungan yang toleran itu bisa terus ada, kita justru harus berani bersikap tegas sama mereka yang niatnya mau ngerusak lingkungan itu. Jadi, apa berarti kita munafik kalau nggak toleran sama yang intoleran? Nggak juga. Kuncinya adalah ngerti kalau toleransi itu bukan jalan satu arah. Coba deh anggap aja toleransi itu kayak sebuah kontrak sosial. Gini deh cara mikirnya. Waktu kamu setuju jadi bagian dari masyarakat yang toleran, kamu tuh secara nggak langsung kayak tanda tangan kontrak. Isinya simple, gue bakal ngehormatin lo dan lo bakal ngehormatin gue. Tapi kalau ada satu pihak yang mulai nyerang, ngelecehin, atau ngancam pihak lain, ya berarti mereka udah nyobek kontrak itu. Mereka nggak bisa lagi nuntut perlindungan dari perjanjian yang udah mereka ancurin sendiri. Oke, dari tadi kita ngomongin ide-ide besar ya. Sekarang, gimana caranya kita tarik ini ke kehidupan kita sehari-hari? Gimana sih paradoks toleransi ini berlaku buat diri kita sendiri? Sama persis kayak grup di cerita tadi, pikiran kita itu juga kayak sebuah ruangan. Kalau kita biarin gerbangnya kebuka buat apapun tanpa filter, kita secara nggak sadar ngundang hal-hal yang bakal ngerusak ruangan pribadi kita. Ide-ide ngaco, pengaruh buruk, dan hubungan yang toksik bisa nyelonong masuk dan ngerusak dari dalam. Jadi, intinya apa? Punya batasan itu sehat. Milih apa yang kita izinin masuk ke hidup kita, dan yang lebih penting lagi, apa yang kita tolak, itu bukan tanda pikiran kita sempit loh. Justru sebaliknya, itu tanda kedewasaan dan penghargaan buat diri sendiri. Itulah cara kita ngejaga kewarasan dan integritas kita. Nah, sebagai penutup, coba kita renungin pertanyaan ini. Coba deh jujur sama diri sendiri. Ada nggak sih hubungan, keyakinan, atau kebiasaan buruk yang nyelinap masuk ke hidupmu cuma karena kamu ngerasa harus terbuka dan terima semuanya?
Kadang-kadang tindakan paling bijak itu bukanlah ngebuka pintu lebih lebar, tapi belajar kapan waktunya buat menutup pintu itu rapat-rapat.